Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Para pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa diaki memuji mangir karing Allah Subhanahu wa taala. Nasaba ilaji karaya masar rumah tinggi, masar rumah lompo, na masar kuasa. Ia jika raing kuasa mapak jari, kuasa ngatur kini talasaka, kama ya tumpa kuasai ambala sa kisalang amal pangduka nga riyan loribo ko salang apala syukur ki riya kareng Allah Subhanahu wa taala asaba iya ji ang kamay yare ka ampatangi si kuntu gudang-gudang pagkalumanyangan na langi ka la di pa iya pagkalumanyangan ne butaya seluruh gudang-gudang perbendaharaan kekayaan di langit dan di bumi semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas junjungan kita Panglulu Majarita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau adalah nabi yang senantiasa memiliki 4 jari caram mempaminawangan. Contoh, yareka patarong ilalang talasa barangan tekam manani jatalasat tatulimieki. Jadi agam malambu suka riuluan salamakna kareng Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai kalamullah, firman Allah. Napaturungi kareng Allah Subhanahu wa taala nairang malaikat Jibril mangiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Liunzira man kana hayya. Solana nak jari papakainya iar ke peringatan tetonia ka atalasa ikat tengah semi anne jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an jai iar ka rupa-rupa pa arenana tapi ia masahur ka atau yang terkenal yang biasa kita dengar ada 4 nama Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua adalah Alkitab, yang ketiga adalah Az-Zikir, dan yang keempat adalah Al-Furqan. Niarengi Al-Quran, nasab Al-Quran adalah bacaan. Al-Quran itu adalah bacaan. Sesuatu yang diperintahkan kita untuk senantiasa membacanya. Yang kedua, Al-Quran disebut sebagai Alkitab. Apa sebabnya ni kana Alkitab? Nasaba Al-Qur'an tertulis ya kata ukir ki, ada faktanya. Sehingga tena ni aku lembantai. Nasaba niya faktana. Iya. Kemudian yang ketiga Az-Zikir. Nyaring Al-Qur'an Az-Zikir. Nasaba bunena Al-Qur'an adalah peringatan. Peringatan untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana ni Al-Qur'an persumpahin liunzira mangkana hayya pakainya ritaunia ka atalasa. Bahkan Al-Quran itu adalah aturan hidup ya. Nizamul hayat, aturan kehidupan. Yang keempat, Al-Quran juga dinamakan Al-Furqan sebagai pembeda. Nasab Al-Quran ampasisa lagi kiri baji, kiri kodi, kiri halala, kiri haram, kiri dipakuliang, kere tena di pakulian. Ya. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamatela beri nanda Al-Qur'an sehingga membacanya saja sekedar amace itu Al-Qur'an anggap pemaki pahala di sisi kareng Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam hadis jelaskan bahwasanya membaca 1 huruf saja, huruf Al-Qur'an, kita sudah mendapatkan 10 pahala kebaikan. Apatah lagi kalau
satu surah, satu juz, luar biasa. Ini baru membaca. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Karena Al-Quran sebagai petunjuk. Kita tidak berhenti. Maka kita melanjutkan. Antekam manakulli sumpayan Al-Quran menjadi hudang. Sebagai petunjuk di dalam kehidupan ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus memahami isinya. Mengkaji isi Al-Quran. Supaya kita paham betul, memahami betul. Bahwa kamane nasuruan ki Al-Qur'ana, kamane napisangkaian ki Al-Qur'ana. Ini perintah, ini larangan. Jadi kita harus memahami dan mengkaji Al-Quran. Supaya kita paham betul apa nasuruan ki Al-Qur'ana, apa napisangkaian ki. Apa larangan, apa perintah Al-Quran. Ya. Kemudian tidak berhenti dari situ. Kita pun harus melanjutkan agar supaya Al-Quran ini bisa menjadi rahmat pangamasyang ilalam talasatan trilino tulus mangri akhirat. Ya. Bagaimana caranya? Maka jalannya adalah mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan nyata ini, di seluruh aspek kehidupan, di seluruh ranah kehidupan. Bukan saja di dalam persoalan ibadah-ibadah ritual saja, tetapi di dalam kehidupan sosial kita, di dalam pemerintahan, di dalam penegakan hukum. Pokoknya Al-Quran napaturnya Allah Ta'ala tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Tunggal atas seri-seri batuang kana tena niat nasala. Kabu su persoalan, kabu su permasalahan niat ngasing yang antu petunjukna ilalan nanne kitabullah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum Ramadan ini sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, marilah kita menjadikan bulan ini untuk bersegera mungkin berlomba-lomba untuk menjadi pejuang-pejuang bagaimana untuk menegakkan kembali Al-Quran, mengamalkan, menerapkan di dalam kehidupan nyata ini supaya kita semua bisa merasakan rahmatnya Islam ini. Dan luar biasanya, karena ketika Al-Quran diterapkan, maka rahmat itu bukan saja dirasakan oleh kaum muslimin, tapi yang non-muslim sekalipun merasakan bagaimana nikmatnya Islam. Dan sebagai plusnya, kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, sampai di hari kemudian kita akan merasakan rahmatnya Al-Quran, rahmatnya Islam. Demikian kultum ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.